Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka Ginanjar dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Ketua OP 5 OP dan juga yang saya hormati di sini Ketua Tim Mitigasi Dr. Adib Komedi. Tadi sudah disampaikan semuanya oleh Dr. Adib dan juga oleh 4 Ketua OP sebelumnya bahwa kita sudah kewalahan ya. Biasanya bor rumah sakit itu sekitar 60-80% rata-rata di hari biasa sebelum COVID. Sekarang di Jakarta bahkan di Pulau Jawa udah sebagian besar sudah merata lebih dari 90%. Dulu 60-80% dokternya sehat-sehat. Sekarang di atas 90% bornya dokternya tumbang. Jadi banyak dokter yang sudah terinfeksi dan juga tenaga kesehatan, perawat, tenaga farmasi, gizi, dan lain-lain. Dan tentu ini berdampak pada penyakit-penyakit yang bukan COVID, salah satunya jantung. Pasien-pasien jantung yang kita tahu sebagai pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia menjadi salah satu yang masalah yang belum terselesaikan dalam hal penanganan penyakit karena masih tinggi angka kematiannya, juga tentu tidak terlayani dengan baik akibat bed-bed rumah sakit terisi oleh pasien COVID. Kalau ini tidak segera kita atasi, maka tidak akan selesai sampai sini. Pasien yang datang ke rumah sakit harus berhenti. Ini semua kita di sini di hilir. Rumah sakit adalah hilir. Dan berdatangan dari hulu. Kita sudah melayani masyarakat, sudah bekerja di rumah sakit, namun kalau hulunya keran yang berdatangan, terus berdatangan tentunya akan kolaps juga. Tentunya tidak berdaya juga. Dokternya kena, perawatnya kena. Sehingga mohon dengan konferensi pers ini, maka tujuannya adalah agar hulu bisa teratasi dengan baik. Dan terkait dengan pasien-pasien dengan komorbid penyakit jantung, dengan riwayat kardiovaskuler, tidak usah khawatir untuk dilakukan vaksinasi. Mohon semua masyarakat yang pernah dengan riwayat penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, baik itu penapasan ring, operasi bypass yang sudah stabil, tetap konsumsi obat-obatannya, hindari keramaian. Kalau bisa jangan ke rumah sakit dulu, gunakan layanan online, dapatkan obat-obatan tersebut, kecuali terpaksa, kecuali benar-benar ada keluhannya di dada, sesak nafas, debar-debar yang hebat, silakan ke rumah sakit. Namun tentu sekarang rumah sakit lagi penuh sekali. Dan segera teman-teman yang punya riwayat penyakit jantung untuk vaksin, termasuk vaksin AstraZeneca, tidak perlu khawatir. Ada khawatiran tentang trombosis 3,6%, adanya kekhawatiran adanya terjadi trombosis, nggak usah khawatir. Kejadian itu hanya kecil, 3,6% saja, 1 dari 1 juta. Dibandingkan pasien kalau sudah terkena COVID, itu akan terjadi bekuan darah 207 dari 1 juta orang. Tentu ini lebih tinggi trombosisnya atau bekuan darahnya kena COVID daripada divaksin. Please, untuk divaksin segera seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang saat ini dengan riwayat penyakit kardiovaskuler. Pasien-pasien yang serangan jantung, yang datang penyakit jantung yang harus mendapatkan pertolongan untuk reperfusi, untuk membuka pembuluh darah yang biasanya kurang 90 menit, ini jadi panjang, nunggu di UGD. Gara-gara penuh rumah sakitnya dengan pasien COVID dan isolasi. Akhirnya pasien pulang dan meninggal di rumah. Jadi pasien jantung bertebaran di rumah, nggak bisa datang ke rumah sakit akibat pasien-pasien rumah sakit ini penuh dengan COVID. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka kita himbau dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia agar yang stabil, yang masih bisa ditangani di rumah, yang gejalanya tidak ada, untuk tetap mengkonsumsi obat rutin, obat kronik, dapatkan bisa melalui apotek online atau telekonsultasi dan lain-lain. Kalau tidak terpaksa, tidak usah datang kecuali serangan. Tapi ketika datang ke rumah sakit pun sulit. Bahkan di salah satu rumah sakit besar, yang sebagian besar di situ dokter jantungnya, SPJP-nya, sudah berubah jadi dokter yang melayani pasien COVID. Dan layanan-layanan yang harusnya melayani pasien bedah jantung, pemasangan ring, akhirnya tertunda. Gara-gara kita harus mengutamakan pasien-pasien datang ke tempat ke bangsal COVID. Ini masalah semua, nggak hanya dokter jantung, pasti dokter-dokter spesialis yang lain pun sama. Dan satu lagi, saya menekankan betul tentang vaksinasi untuk seluruh pasien-pasien punya komorbid. Mohon untuk kita selesaikan vaksin yang kita, minimal itu ikhtiar kita dalam mengurangi kedatangan pasien atau fatality case di rumah sakit dengan COVID-19.
saya salah satu survivor COVID. Jadi walaupun dulu kita melayani pasien di ruang isolasi, kita terinfeksi akibat COVID, kemudian kita tetap melayani. Jadi tetap semangat teman-teman, ini perang kita. Ini perang kita bersama, ini perlawanan semesta dokter-dokter seluruh Indonesia. Kita terhormat hidup saat ini untuk menjaga masyarakat kita, untuk bela negara, bagaimana kita melawan COVID-19. Teman-teman, tetap semangat, jangan putus asa, kita tetap bekerja dengan baik, dan mohon untuk pemerintah untuk bisa mengurangi hulu di sini, agar supaya teman-teman kita yang sedang berjuang di hilir ini, untuk tetap bisa selamat dan survive melayani masyarakat. Jadi kita mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Tetap semangat dan terima kasih teman-teman partner kita, partner dokter yaitu nurse, perawat, bidan, apoteker yang bekerja sehari-hari di ruang isolasi bersama dokter. Saya ucapkan keberanian, kegagalan teman-teman semua di rumah sakit dalam melawan COVID-19. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.